Berharap menghimbau bahkan meminta terkait dengan hal-hal verifikasi data itu paling penting. Jadi verifikasi data dulu, jangan sampai merubah satu program tanpa verifikasi data yang baik, yang detail, yang benar. Karena data itu yang paling penting sebagai pegangan. Jangan sampai kemudian rakyat yang berhak mendapatkan semua program itu tidak mendapatkan, malah orang yang tidak berhak mendapatkan program-program tersebut. Jadi tolong verifikasi data yang baik. Kemudian ya biasanya waktu saya menjadi Menko mengkoordinasikan semua kementerian tersebut berdasarkan data yang terbaru itu untuk apakah kemudian memutuskan program tersebut akan dirubah, diganti atau diperbaiki atau dievaluasi dan lain-lain sebagainya. Jadi ya tolong perbaiki dulu datanya, evaluasi datanya. Usai menaikkan status perkara dugaan korupsi penetapan kuota haji 2024 ke tahap penyidikan, kini KPK mencegah mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas untuk bepergian ke luar negeri. Surat pencegahan ke luar negeri dikeluarkan KPK pada 11 Agustus dan berlaku untuk 6 bulan ke depan. KPK menyebut pencegahan bepergian ke luar negeri dilakukan karena keberadaan ketiganya di wilayah Indonesia sangat dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan. Yang pertama, Saudara YJQ Menteri Agama periode 2020-2024. Pencegahan ke luar negeri kepada para yang bersangkutan tentu dibutuhkan penyidik agar yang bersangkutan tetap berada di Indonesia supaya dapat mengikuti proses penyidikan ini dengan baik. Sebelumnya KPK memeriksa mantan Menteri Agama era Presiden Joko Widodo Yakut Holil Qomas pada Kamis 7 Agustus lalu. Hampir 5 jam diperiksa, Yakut mengaku telah memberi klarifikasi terkait pembagian kuota tambahan pada ibadah haji tahun 2024 yang lalu. Saya berterima kasih akhirnya saya mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang terkait dengan pembagian kuota tambahan pada haji tahun 2024 yang lalu. KPK juga telah memeriksa Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH Fadlul Imansyah. Selain itu, KPK juga pernah memanggil pendakwa Ustadz Khalid Basalamah. Ustadz Khalid diminta penjelasan mengenai pengetahuannya tentang pengelolaan ibadah haji. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menaksir kerugian keuangan negara akibat dugaan korupsi penetapan kuota haji 2024 mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. KPK juga menduga kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah, separuhnya diselewengkan untuk jemaah haji khusus. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah menaikkan status kasus dugaan korupsi penetapan kuota haji 2024 dari penyelidikan ke penyidikan. KPK menghitung kerugian negara akibat perkara ini mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. KPK menyebut angka tersebut merupakan perhitungan internal KPK dan sudah didiskusikan dengan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Di mana dalam perkara ini hitungan awal dugaan kerugian negaranya lebih dari 1 triliun. KPK kini tengah membidik sosok pemberi perintah dalam pemberian kuota haji yang tidak sesuai aturan, serta melacak pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dari kasus ini. Terkait dengan siapa yang memberikan perintah terhadap pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan ini. Seperti ini. Kemudian juga dari aliran dana, siapa pihak-pihak yang menerima aliran dana yang dikaitkan dengan penambahan kuota tersebut. Kasus dugaan korupsi penetapan kuota haji 2024 berawal saat pemerintah Indonesia mendapatkan tambahan jatah 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi untuk musim haji tahun 2024.
Tambahan jatah itu diberikan untuk mempercepat antrian haji yang panjang di tanah air. Seharusnya 92% atau 18.400 kuota menjadi milik jemaah haji reguler dan 8% atau 1.600 kuota milik jemaah haji khusus. Namun Kementerian Agama era Yakut membagi rata jumlahnya untuk kuota haji reguler dan haji khusus atau 50% banding 50%. Surat Keputusan Menteri Agama nomor 130 tahun 2024 menjadi dasar hukum pembagian kuota tambahan yang diduga melanggar Undang-Undang Penyelenggaraan Haji yang mengatur kuota haji khusus hanya 8%, bukan 50% seperti yang ada dalam surat keputusan menteri tersebut. Sebelumnya, Pansus Angket Haji DPR RI menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024. Dugaan ini kemudian ditindaklanjuti KPK dengan memeriksa sejumlah saksi, antara lain Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Haji atau BPKH, Fadlul Imansyah, hingga memanggil pendakwah Ustadz Khalid Basalamah yang dimintai penjelasan mengenai pengetahuannya tentang pengelolaan ibadah haji, hingga mantan Menak Yakut Khalil Qaumas. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya gelar bazar pangan murah menjual beras kemasan 5 kg seharga Rp55.000. Warga datang menyerbu beras murah kualitas medium yang tersedia. Pemirsa, inilah suasana di lapangan presisi Polda Metro Jaya saat digelar bazar murah. Antusias warga sejak pagi terlihat mendatangi kawasan Polda Metro Jaya. Mereka datang untuk mendapatkan beras yang dijual di bawah harga pasaran. Setiap warga hanya diperbolehkan membeli maksimal 2 kemasan masing-masing 5 kg. Jadi saya kesini itu memang rencana untuk perpanjang SMK 5 tahunan. Pas nyampe kok ada beras murah pengumuman kan. Lah saya bilang ntar kesini deh, tapi pas selesai perpanjang ini. Makanya langsung kesini sekaligus beli 2. Wih, beli 2 ini kalau 55 menurut Ibu murah banget? Murah, karena ukuran 5 kilo itu kan kalau diliterin itu hampir 6 ya. Kalau di luar aja 11.000 itu nggak biasa aja gitu kan. Kalau misalkan 1 liter 11.000 ini kan hitungannya 6 liter berarti kita lebih dong. Harus lebih seliter gitu. Kalau buat keluarga mah ekonomis. Kalau bisa sih jangan beras aja. Yang paling utama ditambahin telur sama minyak. Nah, itu. Bazar murah Polri ini ditargetkan menjual 6 sampai 7 ton per harinya dan akan digelar sampai tanggal 16 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Sadu Santo, Tri Julianti, iNews melaporkan.